Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Moms Riji. Eti punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Oke teman-teman, aktivitasku ku awali menyuci pakaian di rumah. Biasanya aku ke sungai untuk menyuci pakaian. Tetapi hari ini full kegiatan untuk rewang acara pesta pernikahan teman tetangga. Jadi dipanggil para tetangga untuk rewang gitu ya teman-teman. Makanya sebelum rewang aku untuk beraktivitas, beres-bereskan rumah, anak-anak dan pak suami. Dan semuanya harus dibereskan dulu sebelum pergi beraktivitas keluar rumah. Seperti biasa juga teman-teman, di sini sambil menemani aktivitasku mau sharing tentang keuangan yang berpenghasilan kecil atau yang baru beribu rumah tangga. Dan ini penting sekali ya untuk kita memanage keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang bagi pemula atau yang memang benar-benar mau belajar untuk mengatur keuangan lebih jelas dan tepat. Ada beberapa langkah aturan dasar pentingnya memanage keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama adalah catat semua pemasukan yang setelah kita menerima gajian, dan upayakan sebelumnya kita udah menyediakan buku ataupun pulpen yang bisa kita gunakan dalam kebutuhan keuangan untuk keperluan memanage keuangan. Setelah mencatat pemasukan dan juga tidak lupa mencatat pengeluaran, terutama pentingnya ibu rumah tangga setelah memiliki pasangan, pasti kita dibutuhkan sekali dengan masalah keuangan sensitif, di mana kita harus bertanya-tanya uang itu kemana, habisnya kemana. Dan dengan adanya konflik tadi, jadi kita bisa antisipasi dengan menunjukkan, membahas, mengevaluasikan tentang masalah keuangan setelah kita melihat pencatatan dan pemasukan ataupun pengeluaran yang bisa kita lihat. Nah, apalagi mengandalkan satu pemasukan saja, kalau kita sebagai ibu rumah tangga tidak pandai untuk mengatur keuangan atau memanajemen keuangan, itu terjadi kesalahan pada finansial mengakibatkan kita stres sebagai ibu rumah tangga. Sebaiknya untuk kita menghindari stres tersebut, harus kita belajar untuk terus pentingnya manajemen keuangan yang bisa kita lakukan, dan kita selalu untuk mengevaluasi dalam keuangan supaya keuangan yang kita miliki lebih cukup, lebih daripada sesuatu hal yang positif dan terhindar dari stres. Lalu upaya yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu sisihkan uang setelah kita menerima pemasukan untuk ditabung. Karena manfaat menabung ini pentingnya untuk kita membantu mengantisipasi kebutuhan yang datang pada saat tak terduga. Karena dalam keuangan yang sehat kita perlu memiliki dana darurat yang bisa kita andalkan. Kita bisa menabung jika pemasukan itu 100%, kita sisihkan dalam 30% untuk ditabung. Adapun manfaat menabung yang bisa kita andalkan pada saat kita memiliki kebutuhan dana darurat, memiliki keuangan finansial yang sehat, atau memiliki dana yang tak terduga, kebutuhan yang tak terduga yang benar-benar memiliki kebutuhan yang tidak memadai. Jadi setelah kita memiliki tabungan, kita bisa mengandalkan tabungan tersebut. Ketika kita memiliki kebutuhan mendesak dan saat itu kita tidak memiliki tabungan dan kebutuhan mendesak itu harus terpenuhi, saat itu juga mau tidak mau kita akan memakai pendapatan yang seharusnya untuk digunakan membiayai keperluan lainnya, dan itu kita mengakibatkan menciptakan keuangan yang tidak lebih sehat. Sebaiknya dengan menyisihkan pendapatan 100% dan menyisihkan 30% untuk tabungan, itu menciptakan keuangan kita secara sejahtera dan baik, mewujudkan keuangan yang secara sehat. Lalu yang ketiga, mengalokasikan semua pemasukan ke bagian-bagian yang udah kita buat pos-pos tertentu. Dan itu langsung aja pendapatan yang 100% kita bagikan menjadi 3 bagian, yaitu 50, 30, 20%.
Dan adapun 50% itu adalah kebutuhan pokok yang wajib kita alokasikan dananya. Dan yang 30% untuk investasi tabungan yang bisa kita alokasikan. Lanjut yang 20% adalah untuk keinginan ataupun hobi untuk quality time bersama keluarga bagi yang berkeluarga, dan itu kita harus sisihkan juga ya. Masih berhubungan dengan mencatat pengeluaran ataupun pemasukan dalam mengelola keuangan dengan bijak, yaitu memiliki tujuan dan rencana finansial yang sehat. Dan setelah itu kita juga harus mengevaluasikan, mengecek dalam pembukuan apakah ada yang benar-benar kita gunakan dana itu yang penting atau yang tidak penting. Kemudian setelah kita mengecek, mengevaluasi, kita akan tidak ada lagi perlu bertanya kemana uang yang digunakan, serta pengeluaran yang kita keluarkan itu kita mengetahuinya setelah mengevaluasi pembukuan. Dan itu juga kita terbantu untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih sehat. Manfaatnya telah kita bisa dapatkan, jadi kita lebih bijak dalam berbelanja, dalam mengeluarkan uang, dan kita juga lebih bisa hemat dalam membelanjakan uang. Dan itu harus kita lakukan suatu mencapai tujuan finansial keuangan yang sehat harus dilakukan dengan konsisten. Karena tujuan keuangan yang kita inginkan pun jadi bisa tercapai jika kita melakukan dengan konsisten dan disiplin. Nah, teman-teman, seperti kegiatan yang ikut aku berpartisipasi karena ada acara seperti ini termasuk ada pengeluaran yang dapat kulakukan. Dan tidak lupa juga setelah kita melakukan pengeluaran, kita harus kolaborasi bersama pasangan apakah tujuan yang kita keluarkan benar-benar sama dan harus kita sepakati berdua dengan setuju. Dan supaya lebih mencapai keuangan yang finansial yang sehat dalam bijak dalam melakukan keuangan yang bisa kita lakukan. Baiklah teman-teman, itu dia beberapa langkah aturan dasar dalam pentingnya memanage keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan dan kita lakukan, apalagi bagi yang baru berumah tangga. Dan itu semoga sedikit ada manfaat yang teman-teman dapatkan dan termotivasi. Oke teman-teman, ini masih dalam acara pernikahan, dalam pesta, dan ini salah satu juga menghibur ibu-ibu rumah tangga nih. Dan ada yang terhibur jadi maju ke depan, bagi yang tidak terhibur hanya melihat, menonton saja dan menikmati. Tidak terasa ya teman-teman, dalam bulan Agustus ini udah mau mendekati 17 Agustus dan juga banyak sekali acara-acara seperti pesta pernikahan. Dan contoh di tempat daerahku ini ada dalam minggu ini ada 3-4 gitu undangan yang melakukan acara pesta pernikahan. Memang tidak dekat-dekat, agak jauh-jauh, seperti ada teman jadi memiliki teman saudara yang melakukan pesta di hari yang sama juga. Dan ketika itu dia harus benar-benar juga memanage keuangannya ketika menghadiri untuk acara-acara yang terpenuhi. Tetapi kalau aku di sini cukup teman tetangga ini saja dihadiri dan benar-benar ikut partisipasi karena sudah diajak dan benar-benar cukup mengandalkan satu aja. Oke teman-teman, ini dia masih melanjutkan acara ini dan ada acara juga bersama adik-adik ini dan masih tidak aku rekam gitu ya teman-teman untuk lagu, nanti takutnya kena apa gitu, kena klaim. Makanya aku di sini cukup tidak mendengarkan musiknya, hanya melihat untuk tarian-tarian yang ditunjukkan sama adik-adik ini.
Masih lanjut dengan aktivitas tarian malam harinya ya teman-teman, dan kelihatan penyanyi dengan seorang pria ini terhibur, menghibur dengan melayani dan dengan menarik sekali untuk acara keyboardnya supaya, mempromosikan diri sebaiknya gitu ya teman-teman. Dan ini sangat terekomendasi sih kalau ketika ada mau, merayakan acara pesta pernikahan dan ada sedikit terhibur banget ya teman-teman jika ada yang menikmati musik-musik lagu yang dinyanyikan atau yang dibawakan, seorang biduan seperti ini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya tadi sore harinya itu hujan, tetapi tetap aja ramai ya tamu-tamu yang datang pada menikmati seru-serunya dalam apalagi ibu rumah tangga dan sangat terhibur sekali. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di ujung video. Aku ucapkan terima kasih yang udah selalu menonton dari awal hingga akhir. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan semakin sukses. Amin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.